Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Indonesia. Perkenalkan, saya Atarikah Duharyasya Nazli, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh, Indonesia. Dalam video kali ini, saya ingin merefleksikan hasil pembelajaran yang telah saya pahami di mata kuliah Literasi Lintas Mata Pelajaran Topik 5. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah saya mempelajari topik 5 mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, tulisan reflektif benar-benar dapat membantu saya dalam mendefinisikan diri saya sendiri dan apa yang menjadi impian dalam hidup saya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari komunitas ataupun dalam lingkungan masyarakat. Tulisan reflektif juga mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif saya tentang literasi. Selain itu, tulisan reflektif atau naratif literasi dapat membantu saya untuk mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Dengan begitu, saya berharap dapat menggunakan pengalaman diri saya untuk berkarir sebagai guru dan dapat membantu siswa saya untuk mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Tentu sangat bermanfaat, ya. Sebagaimana yang kita tahu, seiring dengan perkembangan zaman, lahirlah media digital yang kemudian secara bertahap menjadi suatu teknologi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, yang dimana semua orang bisa mengakses informasi di berbagai tempat hanya dengan menggunakan ujung jarinya saja, dan seluruh informasi dapat diperoleh dengan mudah. Nah, dengan adanya inovasi penciptaan gadget ini, kita itu tidak hanya sekedar bisa mencari atau menerima informasi, namun kita juga bisa membagikan informasi di internet. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa literasi itu sangat penting dalam kehidupan kita, yang dimana literasi merupakan suatu kemampuan dalam menggunakan bahasa serta gambar yang bermacam ragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, serta berpikir kritis terhadap ide-ide secara efektif. Dengan literasi ini juga memungkinkan bagi kita untuk saling berbagi informasi, dan dengan begitu kita juga bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, literasi juga sangat penting bagi setiap individu sebagai suatu sarana untuk bisa mengembangkan kepribadian seseorang secara mandiri, dan dengan literasi juga sebagai seorang individu bisa berpartisipasi aktif sebagai salah satu anggota masyarakat yang dapat memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Baik, sebagai seorang calon guru, hal yang dapat saya lakukan dalam meningkatkan budaya literasi di lingkungan saya, yaitu yang sebagaimana kita tahu bahwa literasi digital itu sangat-sangat berpengaruh dalam era teknologi di abad 21 ini. Jadi hal pertama yaitu mencoba untuk berpikir kritis, ya. Mencoba berpikir kritis, yang kita tahu bahwa informasi bertebaran dengan mudah di internet secara luas dan siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, ketika saya menerima sebuah informasi mungkin yang tidak jelas dari mana asalnya, saya akan memulai untuk mengajukan pertanyaan dari manakah informasi ini didapatkan, dan kemudian cari jawabannya dan langsung ke sumbernya. Yang dimana di sini dapat melatih kita untuk berpikir kritis di era literasi digital ini. Metode selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan literasi, memanfaatkan media sosial dengan baik. Nah, saya yakin semua orang pasti memiliki media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp, atau apapun itu. Saya dapat belajar sesuatu hal yang baru, seperti misalkan menjadi konten kreator yang sering membuat konten-konten edukasi. Jadi saya dapat memanfaatkan teknologi untuk membudayakan literasi di lingkungan saya. Menghargai karya tulisan juga merupakan dukungan untuk meningkatkan budaya literasi, yang dimana kita tahu budaya menulis akademik tumbuh dengan baik di negara kita. Lahirlah ide-ide yang cemerlang, itu juga bisa dapat kita hargai sebagai bentuk apresiasi kita untuk meningkatkan budaya literasi di lingkungan kita. Dan yang terakhir, bentuk komunitas membaca. Boleh dalam skala besar atau skala kecil, tapi kalau memang kurang mampu bisa kita lakukan ataupun dapat kita ciptakan dan dari skala kecil saja gitu ya.
Jadi kita dapat membentuk komunitas membaca yang bermanfaat agar saya dan orang-orang di lingkungan saya memiliki referensi-referensi terbaru seputar buku-buku yang memang lagi viral ataupun lagi terkenal dan sangat rekomendasi untuk dibaca. Sekian video reflektif saya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari hal-hal apapun yang saya sampaikan dalam video ini. Salam Pipik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.